Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, masuk daftar tokoh dunia paling korup versi lembaga non-pemerintah yaitu Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. Cie, Pak Jokowi, kok internasional nih? OCCRP fokus dengan isu korupsi. Organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia itu merilis sederet nama yang masuk ke dalam kategori kejahatan organisasi dan korupsi atau Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Selain Assad, ada 5 tokoh lainnya yang masuk daftar kategori ini. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan juga ada mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. 5 tokoh ini masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, mengatakan korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintah otokratis berkuasa. Pemerintah yang korup dikatakan melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada tokoh tersebut, sehingga satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Wow, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya kawan inilah. Ini perlu bangga atau enggak nih? Tapi, nama Pak Jokowi mendadak tidak lagi ditemukan di situs OCCRP. Rilisan soal Jokowi jadi pemimpin terkorup telah hilang per Kamis 2 Januari 2025. Lah kok bisa? Ketika ditelusuri lebih lanjut dengan kata kunci Joko Widodo atau Jokowi, juga tidak ditemukan konten apapun. Dan hingga saat ini belum diketahui alasan OCCRP menghapus konten tersebut. Jadi curiga ini, apa memang dijadikan bahan untuk propaganda oleh kubu yang sedang bersiteru? Kalau emang iya, makin seru aja ini. Sorry ya. OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen itu membuka masukan ke publik untuk menominasikan Korup Person of the Year alias tokoh paling korup 2024 sejak November lalu. Pemilihan tersebut terbuka untuk umum yang dapat diakses melalui media sosial OCCRP. Publik diarahkan mengisi Google Form dan usulan nominasi ini dibuka hingga 5 Desember 2024. Dalam laman Google Form yang disediakan OCCRP, tertera bahwa mereka menerima nominasi dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Sejak 2012, OCCRP setiap tahun memilih orang-orang yang paling banyak melakukan kejahatan dan korupsi terorganisir di seluruh dunia. Jokowi pun buka suara. Ia justru menantang OCCRP untuk membuktikan proyek apa saja yang dia korupsi selama menjabat. Manipulasi pemilu yang bagaimana, hingga eksploitasi sumber daya alam apa yang ia lakukan. Relawan pro Jokowi atau Projo menantang untuk segera memproses Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jika data yang dipublikasikan OCCRP itu benar, memasukkan nama Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup adalah sebuah fakta, bukan narasi jahat belaka. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolak ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, dan harapan. Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masa pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja? Dan sebelum kita lanjutkan, kita ingin dengarkan apa komentar publik terkait rilis OCCRP ini. Yang pertama, ini dia. Pasti OCCRP ini bagian dari 16%. Kalau nggak 25%, kata pendukung Mulyono. Duh,
Kaum 58% sebelah mana dong? Selanjutnya ini, dunia mengakuinya, sekolah menyangkalnya. Ada lagi ini nih kawan inilah, gak ada bukti, artinya hoax, karena KPK saja tidak menangkapnya kok. Gimana ya ngomongnya, yang tahu-tahu aja deh ya. Nah ini yang terakhir nih kawan inilah. Gak percaya banyak pendukungnya kok dan bisa 2 periode. Jadi kan banyak yang percaya sama beliau. Nah kalau kawan inilah sendiri punya pendapat lain, silahkan ya tulis di kolom komentar. Rilis dari OCCRP membuat publik heboh. Sejumlah pihak bereaksi hingga memunculkan pro kontra. PDI Perjuangan salah satunya. Politikus senior PDIP Andreas Hugo Parriera mengaku pihaknya telah mengetahui sikap korup Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo selama menjabat. Oleh karena itulah menjadi salah satu alasan mengapa PDIP memecat Jokowi beserta keluarganya. Ya elah Pak, publik juga nggak bisa dibodohi juga kali Pak. Pak Jokowi bisa duduk di singgasananya selama 2 periode kan berkat PDIP juga. Partai Banteng Moncong Putih kan juga menikmati kekuasaan. Ya setidaknya selama 9 tahun sebelum terjadi keretakan hubungan PDIP dan Jokowi jelang Pilpres 2024 lalu. Halah, bisa aja sih Bapak. Dan tak puas juga sampai di situ, juru bicara PDIP Guntur Romli bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turun tangan menyikapi rilis OCCRP itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK langsung merespon laporan itu. Melalui juru bicaranya, Tessa Mahardika meminta masyarakat yang memiliki bukti terkait dugaan korupsi Presiden ke-7 itu dapat melapor. Ia menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pengamat komunikasi politik Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago menyebut menggunakan metode Google Form untuk polling merupakan metode yang tidak tepat. Menurutnya, dalam menilai sebuah fenomena besar seperti korupsi, perlu analisis mendalam dan validitas data sehingga patut diduga laporan OCCRP ini dimanfaatkan oleh sekelompok politikus yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerang. Meski begitu, menurut Faisal, tanpa menafikan tetap ada kekurangan kepemimpinan Jokowi selama 2 periode. Sementara itu, cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat meminta Presiden Prabowo Subianto cari cara untuk menghilangkan kesan dibayang-bayangi Presiden Joko Widodo. Jika tidak, kepercayaan publik berpotensi tergerus. Komarudin berharap Presiden Prabowo tidak terseret dengan rilis OCCRP. Dia juga mendoakan Prabowo dapat menjadi pemimpin yang tegas dalam memberantas korupsi. Rakyat lelah dengan berbagai manuver politik untuk berebut kekuasaan. Sementara beban ekonomi semakin berat. Rakyat menunggu kepemimpinan Prabowo yang tegas layaknya seorang jenderal untuk menegakkan hukum dan berantas korupsi. Saya Restu Wulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.